Salam NKRI, teman-teman semuanya. Pidato Presiden Jokowi di acara inaugurasi menuju Banser masa depan benar-benar membungkam mulut Megawati yang suka nyinyir. Presiden Jokowi menjelaskan bagaimana beliau telah berhasil mengambil alih aset negara, yaitu Freeport, dari tangan asing. Sementara ketika Megawati menjabat sebagai presiden, malah menjual beberapa aset penting negara, diantaranya Indosat dan hak eksplorasi ladang gas. Nah, kalau begitu, mari kita simak yang berikut ini. Pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan terkait dengan penjualan Indosat ini. Kita tunggu peran serta Anda untuk berdiskusi dalam kabar petang hari ini. Pertanyaan pertama warga adalah untuk Pak Kwik, realistiskah penjualan Indosat karena alasan krisis? Dan pertanyaan kedua, adakah kepentingan lain dari Megawati di balik penjualan Indosat? Dijawab yang pertama Pak, tentang realistiskah Indosat dijual. Sebenarnya sudah dijawab tadi Pak, tapi boleh mungkin. Ya, menurut saya sama sekali tidak realistis. Oleh karena di dalam rancangan keuangan, untuk mencukupi keuangan walaupun dalam kondisi krisis, barang-barang milik negara yang dijual, perusahaan-perusahaan milik negara yang dijual sudah ada di dalam BPPN. Dan Indosat tidak ada di dalam BPPN. Jadi tidak realistis Pak? Sama sekali tidak realistis. Kecuali itu lebih tidak realistis lagi. Pertimbangannya seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Megawati atas pesanan, atas anjuran dari Profesor Ali Syabana, itu tidak memperhitungkan uang sama sekali. Banyak barang yang tidak ada nilainya. Oleh karena Indosat dibuat untuk urusan-urusan yang sangat strategis. Dan lebih ke ideologi ya Pak ya? Ya. Tidak hanya untuk sekedar untuk uang, bisa kita bocor. Ya. Ya, pertanyaan kedua tadi, apa saya lupa tadi. Pertanyaan apakah kedua. Ada maksud lain? Oh ya, ada maksud lain. Betul Indosat oleh Ibu Mega. Itu saya tidak berani. Oleh karena saya tidak berani berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Siapa tahu Pak Marwan ya kalau begitu. Pak Marwan mungkin punya jawaban yang berbeda. Tadi sudah memberi penjelasan. Pak Marwan. Ya, saya kira soal adanya kepentingan untuk mendapatkan rente itu sangat nyata dari pelaksanaan penjualan itu dengan menggunakan special purpose vehicle yang didirikan di Mauritius. Untuk apa ini dilakukan? Dan kita sudah menunjukkan pada waktu itu bahwa cara-cara seperti ini melanggar undang-undang. Nah, tapi tetap dilakukan. Jadi pelanggaran undang-undangnya sendiri sebenarnya sudah nyata. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu kan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun, pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis.
Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Pak D. Jokowi. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati, Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan kekuatan power Lanjutkan, negara, Pak D. dengan cara-cara bisnis. Nah, begitulah penjelasan dari Presiden Jokowi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!